Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Julia Gunawan. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tugas etika profesi saya dengan dosen pengampu saya, Dr. Saimara AM Sebayang, SE MSI. Tugas etika profesi saya berjudul Etika Profesi Hakim dalam Sistem Peradilan. Pertama, etika profesi. Apa sih itu etika profesi? Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Kemudian saya masuk ke dalam etika hakim dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Berarti hakim ini dalam artian independen. Hakim menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Hakim sebagai unsur pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas peradilan. Kemudian ada etika hakim terhadap para pencari keadilan. Etika hakim ketika sedang menangani perkara di dalam persidangan. Yang pertama, hakim itu bebas dari pengaruh orang lain. Ia tegak, tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa. Yang kedua, persidangan hakim ini terbuka untuk umum. Yang ketiga, hakim tidak membeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya. Yang keempat, hakim harus memberi nasihat dan mendamaikan para pihak. Yang kelima, hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya. Yang keenam, setiap putusannya wajib bertawakal. Yang ketujuh, orang yang meminta keadilannya mempunyai hak ingkar. Yang kedelapan, memperlakukan semua orang punya hak yang sama. Yang sembilan, setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan hukum. Yang ke-10, melindungi pencari keadilan. Yang ke-11, memandang sama kepada para pihak. Yang ke-12, memulai persidangan dengan ucapan yang sopan. Next, ada hubungan kode etika hakim dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Yang pertama, pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Yang kedua, hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seseorang hakim yang mengadili perkaranya. Yang ketiga, seseorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga, saudara, atau semenda sampai derajat ketiga. Yang keempat, ketua majelis hakim atau anggota jaksa atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikatan hubungan keluarga, saudara. Yang kelima, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung ataupun tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Kemudian masuk ke dasar hukum etika pada hakim. Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 15, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 23 Ayat 2, Ayat 3, Ayat 5, dan Pasal 24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemudian ada keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047-KMA-SKB-4 Romawi 2009 dan 02-SKB-P.KY-4 Romawi 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian ada peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 02-PB-MQA-9 Romawi 2012 dan 02-PB-P.KY-09-2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian ada etika profesi pada hakim. 1.
berlaku adil dan memberikan perlakuan dan kesempatan sama kepada semua pihak. Yang kedua, berperilaku jujur dan menghindari perbuatan tercela. Ketiga, bertindak sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang. Yang keempat, memeriksa perkara dengan arif, cermat, dan sabar. Yang kelima, memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan. Yang keenam, menjaga martabat, kedudukan, dan kehormatan hakim. Yang ketujuh, tidak memihak atau bersimpati kepada pihak-pihak yang berperkara. Yang kedelapan, menjaga kepercayaan masyarakat, penegak hukum, dan pihak berperkara. Yang sembilan, menjunjung tinggi harga diri. Kemudian ada kode etik profesi hakim. Satu, kepekaan etika, menekankan pada kemampuan profesional hukum untuk memutuskan kondisi atau situasi yang memiliki kepentingan etika. Dua, penalaran etika, menekankan pada kemampuan untuk berpikir mengenai perangkat terkait yang merupakan keseluruhan pendidikan profesi etika. Yang ketiga, perilaku etika, menekankan pada perilaku profesi hukum dalam membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, kepemimpinan etis, menonjolkan perilaku profesional dalam menerapkan kepemimpinannya. Kemudian masuk kesimpulan dari presentasi saya, yaitu adalah etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia. Kemudian kebebasan hakim dalam memberikan putusan sejalan dengan perintah undang-undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.